Sebenarnya seperti apa sentuhan yang dilakukan oleh predator kepada anak? Dan bagian tubuh mana yang biasanya disentuh oleh predator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayah bunda, kita bertemu kembali dalam Islamic Parenting. Dan masih ingatkah tentang tema yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu bagaimana mencegah kekerasan seksual kepada anak. Dan kali ini saya akan melanjutkan pada bahasan tema yang sebelumnya, yaitu dengan tema kenalkan macam-macam sentuhan kepada anak, mana sentuhan baik dan mana sentuhan yang tidak baik. Selanjutnya ayah bunda, kenalkan kepada anak 3 macam sentuhan. Yang pertama yaitu sentuhan baik. Sentuhan baik adalah sentuhan dari bahu hingga ke atas. Sentuhan yang kedua yaitu sentuhan yang membingungkan. Sentuhan yang bingung adalah sentuhan dari bahu ke bawah hingga dari lutut ke atas. Itu adalah sentuhan bingung. Dan sentuhan yang buruk adalah sentuhan pada tubuh anak-anak yang tertutup oleh baju renang. Nah, pahamkan 3 macam sentuhan itu kepada anak. Beri penjelasan bahwa sentuhan yang baik dari bahu ke atas itu adalah sentuhan yang diperbolehkan. Jika ada orang terdekat, orang yang dikenal menyentuh kepala anak-anak, berarti itu boleh. Itu adalah sentuhan baik dan sentuhan sayang. Tetapi jika ada yang menyentuh tubuh anak-anak dari bahu ke bawah hingga dari lutut ke atas, sampaikan jika itu adalah sentuhan yang membingungkan. Kemudian yang ketiga, sentuhan yang buruk, pahamkan kepada anak jika ada yang menyentuh bagian tubuh anak yang tertutup oleh baju renang dari atas hingga bawah, yang tertutup oleh baju renang dan disentuh oleh siapapun, baik orang terdekat, itu adalah sentuhan yang buruk. Sampaikan 3 hal ini kepada anak. Kenalkan 3 macam sentuhan ini kepada anak hingga anak-anak betul-betul paham. Kemudian ulang berkali-kali, lakukan role play tidak hanya kepada anak usia dini, tetapi juga kepada anak yang menginjak remaja. Karena jika hanya menyampaikan sekali, 2 kali kepada anak-anak usia dini, itu tentu tidak efektif. Mengapa? Karena anak-anak pada usia dini, sel-sel saraf otaknya itu masih dalam tahap perkembangan. Sel-sel saraf otaknya masih dalam tahap pertumbuhan. Sehingga untuk menerima informasi itu harus diulang, disentuh, distimulasi, baru mereka akan bisa menerima. Apalagi jika dipraktekkan berkali-kali bersama dengan ayah. Bagaimana dengan anak yang menginjak usia remaja? Tentu hal ini juga harus dikenalkan. Supaya apa? Supaya mereka mengerti bahwa sentuhan yang bingung, sentuhan yang buruk itu tidak boleh dan harus disampaikan kepada ayah. Lalu, bagian tubuh mana yang paling sering disentuh oleh predator? Tetapi anak-anak masih belum tahu. Anak-anak masih bingung.
Memang benar awalnya anak-anak itu masih tidak sadar. Anak-anak masih belum tahu. Nah, jika demikian, pertama orang tua harus membangun perasaan anak. Sampaikan kepada anak bahwa sayang, mama itu sangat sayang sekali pada kalian. Nak, bunda sangat sayang sekali pada kalian. Kalian itu sangat berharga untuk bunda. Jika itu disampaikan oleh ayah, oleh bunda, maka ikatan batin yang kuat antara orang tua dengan anak juga mengerti akan kasih sayang Allah kepada anak-anak, maka ini akan mudah difahami oleh anak, akan mudah dimengerti. Lalu sampaikan kepada anak, sayang, jika ayah, bunda menyentuh kepala kalian, itu namanya sentuhan apa, nak? Sentuhan baik. Jika ayah, bunda menyentuh bahu kalian, itu juga namanya sentuhan baik. Nah, jika ada orang, baik itu orang lain ataupun orang terdekat, menyentuh tubuh kalian dari bahu ke bawah hingga atas lutut, itu namanya sentuhan bingung. Tanyakan kepada anak, apa yang dirasakan sayang jika ada yang menyentuh dari bahu kalian kemudian turun ke bawah, turun lagi ke bawah. Praktekkan itu kepada anak. Tanyakan perasaannya. Perasaan kalian bagaimana sayang jika ada yang menyentuh tubuh kalian dari bahu ke bawah? Biasanya anak-anak akan menjawab, "Gak suka mama, aku gak suka ma." Nah, kalau tidak suka, maka kalian harus bagaimana? Menghindar. Nah, jika kalian sudah menghindar, kemudian mama tanya lagi, ayah dan bunda praktekkan lagi. Jika ada orang, baik itu terdekat maupun orang lain, menyentuh tubuh kalian yang tertutup baju renang dari atas hingga ke bawah, maka apa yang kalian katakan? Anak tentu akan berpikir. Inilah fungsi mengapa di tema sebelumnya saya kenalkan anak harus dilatih untuk berpikir kritis. Nah, bagaimana jika itu terjadi kepada anak? Apa yang harus dilakukan? Ajarkan kepada anak, jika itu terjadi, anak harus segera lari. Anak harus segera menghindar. Laporkan kepada orang-orang dewasa yang ditemui ketika itu. Sampaikan kepada mereka. Ajarkan itu kepada anak dan latihlah terus-menerus. Kemudian, bagaimana cara menolaknya? Bagaimana mengajarkan kepada anak-anak jika itu adalah orang terdekat, jika itu adalah orang yang tidak dikenal? Ayah bunda, kenalkan kepada anak siapa yang menjadi teman ayah, siapa yang menjadi teman bunda, siapa paman dan bibi, siapa itu kakek dan nenek, siapa om dan tante anak-anak, siapa pengasuh anak-anak, dan apa yang harus dilakukan jika itu dilakukan oleh mereka. Tegaskan kepada anak-anak, walaupun itu adalah teman dari ayah bunda, dari mama papa, itu kakek, itu adalah paman, itu adalah om, tetangga dan sebagainya. Sampaikan jika sentuhan bingung dan buruk tetap tidak boleh disentuh dan harus
disampaikan, dilaporkan kepada ayah bunda jika terjadi. Sampaikan juga kepada kerabat, kenalkan juga kepada orang terdekat bahwa putra-putri kita juga sudah dikenalkan tentang sentuhan baik dan sentuhan tidak baik. Maka tentu itu akan menjadi sinergi yang bagus untuk anak-anak dan orang-orang terdekat di sekeliling kita. Nah, untuk anak-anak yang usianya masih dini, tentu mereka butuh latihan yang terus-menerus. Untuk latihan-latihan itu bisa disampaikan dengan menyanyi. Mengapa demikian? Karena dengan menyanyi, anak-anak akan menjadi senang. Ketika anak-anak sudah senang, otak, korteks yang ada di kepala mereka itu stimulusnya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika sudah tumbuh dan berkembang dengan baik, maka mereka akan mudah menyerap informasi. Oleh sebab itu, mengapa aturan-aturan sentuhan baik, sentuhan tidak baik, sentuhan bingung, sentuhan buruk dikenalkan lewat lagu, dikenalkan lewat nyanyian, karena itu akan memudahkan anak-anak usia dini untuk mengingatnya. Nah, biasanya anak-anak yang berpikir kritis akan bertanya, "Bunda, bagaimana jika ada yang mengancam adik? Mengancam akan membunuh adik jika melaporkan hal tersebut kepada bunda, mengancam akan membunuh bunda, mengancam akan menculik adik jika melaporkan kepada ayah." Nah, ayah bunda sampaikan dengan baik, beri pengertian yang baik kepada anak-anak. Sayang, jika ada yang mengatakan demikian kepada kalian, tetap harus kalian sampaikan kepada bunda, karena kalian itu sangat berharga untuk bunda, kalian itu sangat berharga untuk mama. Mama dan papa, ayah dan bunda akan tetap menjaga kalian. Mama dan papa akan selalu melindungi kalian. Jadi kalian tidak usah takut ya sayang, jika ada yang mengancam kalian, jika ada yang membujuk kalian supaya tidak menyampaikan sentuhan yang tidak baik kepada ayah dan bunda. Tidak usah takut sayang, ayah dan bunda akan selalu melindungi kalian. Allah juga akan selalu melindungi anak-anak yang selalu jujur menyampaikan kepada orang tuanya. Sampaikan itu kepada anak-anak, tanamkan itu kepada anak-anak. Insya Allah mereka akan mengerti, insya Allah mereka akan memahami. Oleh karena itu ayah bunda, sering-seringlah kita banyak berkomunikasi dengan putra-putri kita. Sering-seringlah kita tanyakan apa kesulitan mereka hari ini, apa keluhan mereka hari ini. Sempatkan waktu kita walaupun hanya sebentar untuk berbicara dari hati ke hati dengan putra-putri kita. Karena perhatian kita tidak bisa dibayar oleh apapun. Perhatian kita tidak bisa tergantikan oleh ayah bunda yang dirahmati Allah. Demikian tadi tips bagaimana mengenalkan macam-macam sentuhan baik dan tidak baik kepada anak. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi putra-putri kita. Mudah-mudahan juga orang-orang di sekeliling kita senantiasa sayang dan memperhatikan putra-putri kita. Amin amin ya robbal alamin. Demikian ayah bunda, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.